menuju Jakarta terpantau padat usai libur panjang akhir pekan. Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF Independen. Langit Indonesia kembali dihiasi fenomena gerhana bulan total pada malam tanggal 7 hingga 8 September 2025. Halo saudara, selamat malam. Selamat datang di Kompas Malam. Selain 3 berita utama tadi, kami juga memiliki sejumlah informasi menarik lainnya yang patut Anda simak. Hari ini bersama saya, Valentina Sitorus. Langsung saja kita ke informasi yang pertama. Setelah melalui proses identifikasi 3 jenazah warga negara asing korban kecelakaan helikopter di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, dipulangkan ke negara masing-masing. Tiga jenazah WNA korban kecelakaan helikopter PKRGH diterbangkan melalui Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru ke negaranya masing-masing. Proses pengantaran jenazah melibatkan sukarelawan. Sebelumnya, ketiga jenazah diidentifikasi di Rumah Sakit Bayangkara, Banjarmasin. Untuk penjemputan jenazah korban helikopter yang akan dikirimkan ke negara masing-masing. Jadi kami membawa ke Bandara Syamsuddin Nur dan standby sekitar jam 12 untuk dilakukan standby di sini menuju Bandara Syamsuddin Nur. Informasi lain, saudara, seorang satpam di perumahan Mekarjaya, Sukmajaya, Depok dianiaya oleh seorang pengendara motor. Penganiayaan ini dipicu karena pelaku kesal lantaran portal masuk perumahan sudah ditutup saat ia hendak keluar. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan seorang security yang sudah lanjut usia dianiaya hingga tersungkur oleh seorang pengemudi motor. Kasus bermula saat pengemudi motor hendak keluar perumahan di Sukmajaya, Depok dan memaksa security untuk membuka portal yang sudah ditutup pukul 22 waktu Indonesia Barat. Keduanya terlibat cekcok hingga korban dianiaya. Pak Satpam itu lagi iniin apa itu portal. Enggak portalnya. Portal nggak masuk, ada ya ininya nggak bisa masuk. Ini Pak. Mau lewat kata Pak Panang, mau lewat, cuman kata dia udah lewat aja sana, ini lagi mau dibetulin kayak gitu kan. Kasus ini ditangani Polsek Sukmajaya dan Polres Metro Depok. Polisi sudah mengantongi identitas pelaku penganiayaan. Ya, saat ini pelaku memang sudah teridentifikasi, memang tinggal di daerah tersebut dan korban sudah membuat laporan di Polsek Sukmajaya dan saat ini proses penyidikan masih berlangsung. Akibat dianiaya, korban mengalami luka di wajah dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Hidayatul Mulyadi, Kompas TV, Depok, Jawa Barat. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjenguk korban yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor, Jawa Barat akibat tertimpa bangunan Majelis Taklim yang ambruk. Menteri Agama menyampaikan bela sungkawa serta menguatkan korban yang masih dirawat. Menteri Nasaruddin Umar bilang akan membantu renovasi bangunan yang ambruk dan santunan kepada korban. Termasuk juga kita akan membantu renovasi musolanya yang rusak ya. Dan termasuk kita juga memberikan apresiasi tanda keprihatinan kita kepada keluarga korban.
Video amatir merekam detik-detik bangunan majelis taklim di Desa Sukamakmur, Bogor, Jawa Barat yang ambruk pada Minggu pagi. 3 orang dilaporkan tewas dan 84 orang terluka. Sementara itu, BPBD Kabupaten Bogor mencatat korban meninggal dan korban luka telah dibawa ke sejumlah rumah sakit, diantaranya RSUD Kota Bogor, Rumah Sakit Medikal Dramaga, dan Rumah Sakit PMI Kota Bogor. Mayoritas korban adalah ibu-ibu dan anak-anak. Dirut RSUD Kota Bogor Ilham Caidir bilang korban luka berat kebanyakan mengalami cedera patah tulang. Timbunan, jadi tertimpa sama kan beton ya, bahan bangunan ya. Jadi tertimpa sama batu betonnya, kan runtuh itu ya. Jadi menyebabkan adanya cedera seperti patah ya, patah tulang, kemudian cedera organ visceral, organ dalam, dan itu perlu penegakan diagnosa cepat dan dilakukan tindakan secepat-cepat. Sorotan lain di Kompas Malam, Saudara Gubernur Daerah Jakarta Pramono Anung menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD sebesar 70 juta rupiah per bulannya. Pramono bilang hal ini sudah dikomunikasikan dengan DPRD. Pramono menegaskan kewenangan mengenai besaran tunjangan berada di tangan DPRD. Pramono akan menunggu hasil pembahasan yang dilakukan Dewan terkait aturan itu, apa tetap berlaku atau dievaluasi di kepemimpinannya. Saya menunggu apa yang diputuskan oleh DPRD DKI, tetapi terus terang saya sudah berkomunikasi dengan DPRD DKI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tunjangan rumah anggota DPR yang mencapai puluhan juta rupiah memicu polemik, kini giliran tunjangan perumahan anggota DPRD di beberapa provinsi yang juga ikut disorot. Di Jakarta, Saudara, besaran tunjangan rumah bagi pimpinan DPRD mencapai 78,8 juta rupiah. Sementara untuk anggota DPRD Jakarta menerima 70,4 juta rupiah per bulan. Lalu di Jawa Barat, pimpinan DPRD bisa menerima tunjangan rumah mulai dari 65 juta rupiah sampai dengan 71 juta rupiah per bulannya. Sementara anggota DPRD Jawa Barat menerima 62 juta per bulan. Di Jawa Tengah, pimpinan DPRD bisa menerima tunjangan rumah sekitar 72,3 juta rupiah sampai dengan 79,6 juta rupiah per bulannya. Untuk anggota ini mencapai 47,7 juta kalau di Yogyakarta. Pimpinan DPRD menerima tunjangan perumahan mulai dari 22,9 juta rupiah sampai 27,5 juta rupiah per bulan. Sementara anggota DPRD ini menerima 20,6 juta rupiah per bulan. Untuk di Jawa Timur, Saudara, pimpinan DPRD menerima tunjangan rumah dari 54,8 sampai dengan 57,7 juta per bulannya. Sementara untuk anggota ini menerima angka 49 juta rupiah per bulan. Hunian bagi rakyat kecil masih jadi pekerjaan rumah yang belum selesai. Bagi Muhammad Zailani, bisa punya rumah di Jakarta hanya mimpi. Sejak menikah pada tahun 1993, ia hanya mampu mengontrak. Bahkan keluar masuk kontrakan demi harga sewa yang lebih murah pun sudah kenyang ia jalani. Punya rumah nggak, Bang? Kagak. Kontrak. Udah berapa lama, Bang, kontrak, Bang? Kontrak semenjak nikah aja, 93. Kontrak itu tahunan atau bulanan, Bang? Bulanan. Berapa, Bang, sebulan, Bang? Sebulan ada yang 1 juta, ada yang 1.500.000. Itu nutup nggak sih, Bang, dengan penghasilan Abang? Ya terpaksa. Kalau buat nutup ya enggak. Itu hitungannya terpaksa.
Kalau abang sendiri penghasilannya berapa, Bang? Ya penghasilan kita kan buruh, serabutan. Ada kadang-kadang dapat, kadang-kadang kagak. Ya nutup-nutupinnya ya utang sana utang sini. Zailani pun merasa terbantu dengan masih adanya bantuan dari Kartu Jakarta Pintar atau KJP yang lumayan bisa membantu meringankan pengeluaran tiap bulannya. Karena ia masih punya 2 anak yang masih bersekolah. Kondisi Zailani hanya sekelumit dari krisis hunian rakyat kecil yang masih dialami banyak warga. Kontras dengan besarnya tunjangan hunian para wakil rakyat. Data BPS pada 2023, kualitas hunian pun jadi persoalan serius. Karena hanya 38,8% rumah tangga di Jakarta yang punya akses hunian layak. Harko Sutiono, Kompas TV, Jakarta. Saudara, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF independen pasca unjuk rasa yang menewaskan 10 orang. Koalisi Masyarakat Sipil mendesak untuk mengusut tuntas rangkaian kekerasan dalam aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu. Presiden juga diminta untuk mengusut dugaan keterlibatan aparat dalam gelombang unjuk rasa tersebut. Dalam pernyataan persnya, Hendardi, Ketua Dewan Nasional Setara Institute, meminta agar Presiden Prabowo atau pemerintah harus segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF yang kredibel untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, menemukan pola gerakan dan memisahkan penyampaian aspirasi demokratis dan kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum yang dijamin oleh konstitusi negara dari agenda-agenda politik terselubung yang menungganginya. Terkait desakan dibentuknya TGPF independen oleh Koalisi Masyarakat Sipil, kami telah mencoba menghubungi pihak istana termasuk juga kantor kepresidenan, namun hingga kini belum mendapatkan jawaban. Komnas HAM, Saudara, telah mencatat ada 10 korban meninggal dunia akibat aksi demonstrasi yang terjadi pada akhir Agustus 2025. Di antaranya ada pengemudi ojek online Afan Kurniawan di Jakarta, lalu ada Sari Nawati, Sauful Akbar, dan Akbar Basri yang tewas saat kebakaran di kantor DPRD Makassar. Lalu ada juga Rusma Diansyah yang ada di Makassar. Korban meninggal juga ada Sumari, seorang pengemudi becak di Solo, Jawa Tengah. Lalu di Yogyakarta ada mahasiswa Amikom yang bernama Reza Sandi Pratama. Kemudian ada juga Andika Lutfi Falah, seorang pelajar di Jakarta, dan mahasiswa bernama Iko Juliarto Junior di Semarang, Jawa Tengah, dan Septinus Sesa di Manokwari. Lembaga Bantuan Hukum Al-Faruq Kediri menyayangkan penangkapan polisi terhadap aktivis mahasiswa Saiful Amin. Mereka akan mengajukan penangguhan penahanan terhadap aktivis mahasiswa tersebut. Menurut pihak LBH, pasal yang ditetapkan kepada Saiful Amin tidaklah tepat. Hal ini lantaran aktivis asal Pontianak itu hanya mengajak aksi solidaritas. Pihak LBH juga meyakini massa yang melakukan aksi anarkistis bukanlah kelompok yang dipimpin oleh Saiful Amin. Polres menetapkan seorang aktivis Saiful Amin sebagai tersangka karena dugaan menjadi provokator demo yang berujung aksi anarkistis. Untuk kami sangat prihatin terkait dengan penangkapan atau diamankannya beberapa aktivis, khususnya Saiful Amin, atau dikenal di lintas mahasiswa itu atau aktivis itu Sam Umar. Nah, kemudian untuk persoalan langkah-langkah hukum yang kami lakukan, tim advokasi akan mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan. Kami akan kembali usai jeda, Saudara. Jelang laga persahabatan Timnas Indonesia melawan Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Senin malam, kedua tim telah menggelar latihan pada Minggu sore.
Informasi menarik dari dunia olahraga kami hadirkan pada segmen ini hanya untuk Anda, Saudara. Jelang laga persahabatan Timnas Indonesia melawan Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Senin malam atau Senin esok, kedua tim kini telah menggelar latihan pada Minggu sore. Timnas Indonesia menggelar sesi latihan secara tertutup, sementara Timnas Lebanon menggelar latihan terbuka di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Menurut pelatih Timnas Lebanon, Miodrag Radolovic, laga uji coba melawan Timnas Indonesia ini akan digunakan sebagai persiapan sebelum laga babak kualifikasi AFC Cup 2027 yang digelar pada bulan Oktober nanti. This game is a part of our preparation for the upcoming game, qualifying game in October and November. And we are very happy that we are in Surabaya city of nice people, friendly people which like football and understand football. We are very excited because we play in a big audience, with full stadium, a lot of fans, and will be very good experience for our young players. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut kekuatan Timnas Indonesia baru akan diuji saat menghadapi Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Senin malam. Erick menilai Lebanon secara ranking FIFA lebih tinggi daripada skuad Garuda. Oleh karena itu, Erick menyebut laga persahabatan melawan Lebanon jadi tes sesungguhnya untuk tim asuhan Patrick Kluivert sebelum menghadapi babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, nanti tes sebenarnya itu lawan Lebanon, jadi bukan lawan Taipei. Nah, bisa nggak kita menciptakan gol, apalagi Lebanon memang tim yang kita tunggu-tunggu untuk uji coba, karena untuk kualifikasi round 4 itu kan memang kebanyakan tim Timur Tengah, dan ranking Lebanon lebih bagus dari kita. Ya, ini memang yang saya rasa yang setara lah, yang kita akan lihat nanti di tanggal 8. Saudara, Indonesia berpesta gol kala jumpa Taiwan pada laga persahabatan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Skuad Garuda menang telak 6 gol tanpa balas. Timnas langsung menekan sejak peluit dibunyikan dan berhasil mencetak 4 gol di babak pertama. Di babak kedua, Timnas menambah keunggulan dengan 2 gol yang dicetak sekaligus menggenapkan skor Indonesia 6-0 dan bertahan hingga laga usai. Pemain Timnas Mark Locke bilang kemenangan Timnas ini tak lepas dari fokus seluruh pemain. Meski secara ranking Taiwan berada di bawah Indonesia, tapi tidaklah mudah untuk bermain fokus dan menang telak. Saya bangga kita dengan Indonesia menang dengan skor luar biasa juga. Mungkin kalau kita lihat Taipei, kita bisa bicara lawan mungkin di bawah kita, tapi setiap game, setiap lawan ada susah. Dan saya bangga dengan tim hari ini karena kita fokus untuk kita sendiri dengan Indonesia baru, dengan taktik baru, dan saya bangga untuk main di sini. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert mencoba formasi yang berbeda pada laga melawan Taiwan di hari Jumat lalu. Tak lagi menggunakan formasi 3 back, Kluivert menjajal formasi 4-2-3-1. Pelatih asal Belanda itu mengaku sudah lama ingin menggunakan formasi ini, tapi masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi. You know, in the previous 2 blocks that we had, it's very difficult to change the system like directly, because as you know that the players come from different countries. We only had 1 or 2 days to adapt, and it was difficult to implement this system. But now, you know, I know that players can do it. Dan untuk membahas lebih lengkap jelang laga Timnas melawan Lebanon pada Senin malam, kita akan ulas bersama analis sepak bola Muhammad Kusnaini. Selamat malam Bung Kus, apa kabar? Selamat malam. Ya, semoga kabar baik selalu bersama Anda. Bung, kita langsung saja. Kluivert ini meninggalkan pola 3 back dan memilih formasi 4-2-3-1 atau pola
back belakang ya. Kita ingat ini kali pertama Kluivert kesini, kelihatannya ini memang formasi yang paling ingin dimainkan oleh Kluivert. Nah, dari laga kemarin skema ini efektif. Apakah ini juga akan digunakan saat laga-laga mendatang, utamanya di malam Senin besok? Sebetulnya ketika Kluivert pertama kali menangani tim ya, dia sebetulnya main dengan formasi 4 back juga, jangan lupa. Cuma waktu itu hasilnya tidak begitu bagus, sehingga di tengah pertandingan dia berubah menjadi pola 3 back lagi. Karena sebelumnya di tangan Sintayong kan kita banyak main dengan 3 back. Jadi sebetulnya sejak awal Kluivert tuh ingin bermain dengan formasi 4 back seperti halnya tim-tim di Belanda ya. Tapi kemudian karena hasilnya tidak mendukung, dia kembali ke formasi 3 back. Dan itu kemudian dipertahankan di pertandingan yang dia jalani selama kualifikasi putaran ketiga. Hasilnya kan lumayan juga, kita bisa lolos ke putaran keempat. Nah, sekarang kita memasuki putaran keempat, ada jeda di mana ada pertandingan internasional friendly. Nah, ini yang memang momentum yang tepat untuk menguji formasi 4 back ya. Jadi kalau di pertandingan kualifikasi waktu itu kan Kluivert tidak sempat melakukan uji coba, harus langsung menjalani pertandingan resmi, pertandingan yang kompetitif, sehingga tidak ada ruang untuk uji coba. Sekarang dengan adanya friendly match, inilah kesempatan untuk mencoba formasi 4 back. Karena memang pada dasarnya sepak bola Belanda itu kan bermain dengan formasi 4 back ya, 4 back sejajar atau formasi 4-3-3. Oh, tapi ini efektifkah dengan format 4 back belakang ini untuk kemudian dimainkan nanti, terutama kan ini juga menjadi ajang latihan ya untuk jelang babak keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia nanti? Iya, ini memang agak sulit kalau kita menjadikan pertandingan lawan China Taipei sebagai ukuran ya. Karena secara peringkat kan jauh di bawah kita ya. Secara permainan kelihatan sekali kan bahwa kita ini relatif satu kelas lah di atas China Taipei. Mungkin ketika melawan Lebanon kita bisa melihat nanti apakah formasi 4 back sejajar atau 4-2-3-1 yang sekarang diterapkan itu cukup untuk membuat tim ini bermain lebih perform dibanding ketika mereka bermain dengan formasi 3-4-3 atau 3-5-1. Nah, ini saya pikir ujiannya nanti menghadapi Lebanon. Meskipun harus diakui juga bahwa Lebanon itu meskipun peringkatnya di atas kita, dari segi permainan sebetulnya masih di bawah juga calon lawan-lawan kita. Yang namanya Irak, yang namanya Arab Saudi mainnya tuh lebih bagus lagi dibanding Lebanon. Tapi paling tidak melalui pertandingan lawan Lebanon kita punya pelatih punya ukuran apakah sistem 4-2-3-1 itu bisa berkembang, bisa sesuai dengan kemampuan dan karakter pemain yang ada saat ini. Jadi mungkin disitulah kesempatan bagi pelatih untuk menganalisis, menguji dan kemudian memutuskan nanti di putaran keempat mau menggunakan formasi yang lama 3-4-3 atau mencoba dengan 4-2-3-1 yang sekarang ini sedang diuji cobakan. Oh, oke. Tapi Bung, kalau misalnya kita melihat komposisi pemain debutan yang tampil kemarin seperti Mauro Zelstra dan juga Emiliano Jonathan, ini apakah sudah bisa melengkapi yang diinginkan oleh Kluivert untuk memainkan formasinya ini? Ya, mungkin agak terlalu dini juga untuk menilai pemain dari menit bermain yang hanya sekitar 30 menitan ya. Sulit untuk mengatakan bahwa Mauro Zelstra ini siap untuk menggantikan peran Ole Romeni. Hanya dengan 30 menit dia bermain dan situasi lawannya adalah lawan yang kualitasnya di bawah kita. Mungkin cuma yang menarik adalah dengan atau tidak adanya pemain baru yang kemarin baru menjalani debutnya, sistemnya itu sudah jalan. Mungkin yang menarik kan itu ya. Jadi kalau misalnya kemarin tidak ada Romeni, kita kemarin bisa memanfaatkan Sananta. Kemarin kita bisa memanfaatkan Emiliano sebagai pemain yang sangat efektif perannya di sayap kanan. Kita bisa manfaatkan Eliano yang bermain sebagai pemain posisi nomor 10. Itu saya pikir sisi-sisi positif yang kita dapat dari pertandingan kemarin yang membuat pelatih bisa lebih tenang ya. Memang kemarin ini yang persoalan masih terasa tidak terpecahkan adalah posisi nomor 9. Kita melihat Sananta kemarin meskipun menyumbang salah satu gol melalui upayanya mengganggu lawan yang kemudian menjadi bunuh diri, tapi secara keseluruhan, secara sistem permainan, Sananta masih belum sepenuhnya bisa memerankan apa yang diinginkan oleh pelatih. Sementara Mauro Zelstra, saya pikir dengan menit bermain yang masih terbatas, dia masih butuh waktu untuk memahami cara main yang diinginkan oleh pelatih. Jadi saya berharap dua-duanya nanti akan mendapatkan menit bermain yang cukup pada saat menghadapi Lebanon, sehingga pelatih bisa mendapatkan keyakinan siapa nanti di bulan depan Oktober yang akan menjadi pilihan sebagai target man atau pemain nomor 9. Ya, kalau kita lihat Erick Thohir, Ketua Umum PSSI ini juga bilang bahwa Lebanon ini menjadi lawan yang ditunggu-tunggu dan menjadi tes yang sesungguhnya jelang babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bagaimana menurut Anda?
sebetulnya yang lebih saya tunggu itu sebetulnya Kuwait ya, yang sayangnya kemudian mengundurkan diri. Karena secara kualitas Kuwait itu sebenarnya lebih kuat ya. Tapi oke lah, Lebanon juga tim yang karakter mainnya kan agak-agak mirip dengan calon lawan kita, Arab Saudi dan juga Irak ya. Tapi secara kualitas permainan sebetulnya masih di bawah lah, bisa dibilang setengah kelas lah di bawah Irak, di bawah Arab Saudi. Jadi memang kita sekarang memiliki lawan yang karakteristiknya sama dengan negara-negara Timur Tengah, tapi secara kualitas masih di bawah. Justru ini mungkin menguntungkan bagi kita. Jadi kita istilahnya menghadapi lawan yang pressingnya tidak sekuat Irak, menghadapi lawan yang skillnya tidak sebagus pemain-pemain Arab Saudi. Sehingga akhirnya di sini pelatih punya ruang untuk mengembangkan sistem. Kadang-kadang kalau melawan tim yang kualitasnya sangat tinggi, itu kita kesulitan untuk mengembangkan sistem permainan. Itu yang terjadi ketika kita menghadapi Australia, menghadapi Jepang. Pelatih kesulitan mengembangkan sistem karena dipaksa untuk mengikuti sistem yang dikembangkan oleh lawan. Kita istilahnya lebih banyak melakukan respons gitu ya, respons football gitu ya. Kali ini pelatih justru bisa menerapkan sistem. Nah itu mungkin yang diharapkan dari pertandingan lawan Lebanon. Iya, tapi selain strategi, selain juga formasi yang mungkin juga ini ditata benar-benar sepenuhnya sebagai ajang latihan, tentu kan dibutuhkan dengan kualitas mental para pemain ya. Kalau kemarin hari Jumat waktu lawan Taiwan itu Indonesia bisa tersenyum, nah besok untuk bisa tersenyum jadi gimana ini melatih mentalnya dan apa yang harus jadi catatan, yang harus dikejar, yang nggak boleh luput dari kekuatan timnas Garuda sendiri? Iya, sebetulnya kalau menghadapi lawan yang kualitasnya di atas kita, itu memang ujian mental ya, seperti lawan Lebanon besoknya ada ujian mental. Tapi sebetulnya kalau saya melihat yang paling penting itu adalah bagaimana tim ini mendapatkan chemistry dulu. Karena itu yang selama ini tidak kita dapatkan. Banyak situasi di kualifikasi yang lalu pelatih itu datang menghadapi pertandingan hanya punya 1-2 hari, tidak sempat melakukan banyak komunikasi, banyak bonding dengan para pemain, sehingga chemistry belum sepenuhnya terbentuk. Tidak hanya antar pemain dengan pelatih, bahkan antar pemain dengan pemain. Nah kali ini kan suasananya lebih rileks ya. Pemain ada yang bisa tidak bermain, menonton teman-temannya bermain dari pinggir lapangan. Pemain-pemain pelapis mendapat kesempatan untuk bermain ketika menghadapi Chinese Taipei kemarin. Itu kan sesuatu yang akan memudahkan untuk terciptanya chemistry di antara pemain. Sama-sama menonton, sama-sama menganalisis, sama-sama memberikan sama-sama menikmati pertandingan yang dimainkan oleh teman-temannya. Itu hal-hal yang memungkinkan terbentuknya chemistry. Dan itulah keuntungan uji coba kali ini ya. Pemain tidak terlalu terbebani dengan target-target, tidak terlalu terbebani dengan lawan yang berat, sehingga lebih bisa membangun bonding di antara mereka. Ya, tapi kalau melihat permainan besok yang misalnya bisa dikatakan ini adalah sebagai ajang latihan, persiapan diri begitu ya, untuk sambut ajang yang lebih serius lagi ke depannya. Apakah besok ini Patrick Kluivert akan memainkan keseluruhan pemain secara full tim gitu? Menurut saya dicadangkannya, bahkan tidak dimainkan gitu ya, beberapa pemain kunci seperti kita lihat kemarin tidak ada pemain seperti Jai Ijes, tidak ada pemain seperti Tom Haye. Itu adalah gambaran pelatih melihat kualitas lawan memang di bawah gitu ya, dan mereka disiapkan untuk menghadapi lawan yang lebih berat. Jadi memang pertandingan kemarin itu menurut saya ajang bagi pemain-pemain pelapis untuk menunjukkan kemampuan mereka untuk menjadi pilihan ketika pemain utama misalnya menghadapi kesulitan atau berhalangan. Nah kemarin beberapa pemain kan kelihatan menonjol, mampu menunjukkan kualitasnya dengan baik. Kita selama ini melihat Nathan Chuaon sudah sangat menurun ya di awal-awal eranya Kluivert, tapi kemarin dia mendapatkan ritme bermain yang lebih baik. Keluar semua kemampuan yang dia miliki yang sempat membuat dia jadi andalan di eranya Sintayong. Begitu juga dengan Sen Patinama, kemarin juga sangat menonjol. Begitu juga dengan pemain baru Miliano. Jadi kemarin adalah kesempatan bagi pemain untuk menunjukkan diri bahwa mereka juga bisa diandalkan ketika pemain yang kemarin tidak bermain itu menghadapi kesulitan atau tidak main. Kalau pemain kuncinya saya pikir yang kemarin tidak bermain itulah yang merupakan pemain-pemain kunci ya. Seperti Tom Haye yang kemarin tidak main, begitu juga dengan Jai Ije itu pemain-pemain kunci. Begitu juga mungkin Calvin Verdong yang kemarin juga baru bergabung. Itulah pemain-pemain yang saya pikir akan mendapatkan kesempatan untuk bermain menghadapi Lebanon sekaligus menguji sistem baru 4-2-3-1 yang kemarin secara skema sudah berhasil diterapkan. Tapi kan secara skema sudah berhasil diterapkan, ketika diubah susunan pemainnya itu kan juga butuh waktu lagi untuk beradaptasi. Nah besok kesempatannya. Ya, menarik untuk kita nantikan bagaimana pertandingan besok skuad Garuda untuk melawan Lebanon. Terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami terkait analisis sepak bolanya. Analis sepak bola Muhammad Kusnaini, selamat malam dan salam sehat selalu, Bung.
Saudara, kami masih akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai arus lalu lintas tol Cikampek Karawang, Jawa Barat menuju Jakarta yang terpantau padat usai libur panjang akhir pekan. Saudara, arus lalu lintas tol Cikampek Karawang, Jawa Barat menuju Jakarta terpantau padat usai libur panjang akhir pekan ini. Polisi pun memberlakukan sistem lawan arus atau kontraflow untuk mengurai kepadatan di tol Jakarta Cikampek. Sistem lawan arus atau kontraflow ini diberlakukan secara bertahap mulai dari kilometer 65 hingga kilometer 47 tanjakan tol MBZ. Kepadatan terjadi akibat peningkatan jumlah kendaraan arus balik wisatawan. Saudara, di hari terakhir libur panjang di akhir pekan ini, sejumlah wisatawan mulai bergerak kembali ke daerah asalnya. Dan untuk mengetahui situasi terkini, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Michael Aryawan di Yogyakarta dan Ahmad Fadlilah di Bandung, Jawa Barat. Kita ke Mika terlebih dahulu. Mika, selamat malam. Bagaimana kepadatan pada malam hari ini di Stasiun Tugu? Selamat malam, Valen dan saudara, benar sekali kata Anda bahwa Yogyakarta saat ini ramai dengan wisatawan dan tentu saja di hari terakhir ini mereka harus kembali ke daerahnya masing-masing. Nah, pantauan kami di Stasiun Tugu Yogyakarta memang terjadi lonjakan penumpang dibanding minggu sebelumnya. Hari ini tercatat kenaikan 11%. Kami tadi mendapat informasi dari Humas KAI Daup 6 disebutkan bahwa ada 14.000 lebih penumpang yang akan berangkat dari Yogyakarta ke berbagai kota besar di Pulau Jawa, dan tentu saja angka ini masih fluktuatif karena masih akan terus dinamis berkembang hingga pada tengah malam nanti. Nah, dari Stasiun Tugu Yogyakarta kita juga tadi sempat memantau di Stasiun Lempuyangan, di mana di stasiun tersebut ada 6.000 lebih penumpang yang akan berangkat ke berbagai daerah, dan sementara stasiun yang juga tercatat cukup besar adalah Solo Balapan dengan jumlah 5.000 penumpang lebih yang akan berangkat ke daerahnya masing-masing. Dan tentu saja hingga saat ini para penumpang masih terus berdatangan ke Stasiun Tugu Yogyakarta. Valen. Iya, Mika, dengan penambahan jumlah penumpang seperti yang tadi Anda sebutkan, kemudian adakah penambahan armada kereta di Stasiun Tugu? Ya, khusus untuk liburan akhir pekan ini, di mana bertepatan dengan Hari Raya Maulid Nabi, PT KAI Daup 6 Yogyakarta telah menyiapkan atau telah memberangkatkan 2 kereta api tambahan untuk tujuan ke Jakarta, yaitu ke Stasiun Gambir, dan ada 2 kereta api cadangan yang juga disiapkan jika hingga tengah malam ini terjadi lonjakan penumpang. Dan kereta api cadangan itu masih disiagakan di Stasiun Tugu Yogyakarta. Valen. Baik, dari Yogyakarta kita ke Bandung, Jawa Barat. Saudara, ada Ahmad Fadlilah di sana. Fadli, jadi seperti apa situasi terkini di hari terakhir libur panjang? Ya, Valen dan saudara, selamat malam. Saat ini saya sedang berada di gerbang tol Paster, di mana memang situasi di hari terakhir momen libur panjang Maulid ini untuk suasana di Kota Bandung memang sudah sudah kondusif. Tidak ada lagi kepadatan di sejumlah titik yang menjadi ataupun akses menuju tol Paster seperti di Jalan Junjunan Bandung. Memang seperti pada arus balik ke sana di Jalan Junjunan itu selalu padat, dikarenakan banyak wisatawan usai berkunjung ke Kota Bandung untuk hanya mampir untuk membeli oleh-oleh untuk dibawa ke daerah masing-masing. Valen dan saudara, memang hingga minggu malam ini berdasarkan dari data dari Jasa Marga bahwa hari ini merupakan puncak arus balik libur Maulid, di mana sebanyak ada 66.000 lebih kendaraan yang keluar dari Jawa Barat melalui baik dari gerbang tol Cilenyi maupun gerbang tol Paster. Kalau di gerbang tol Paster ini tercatat ada peningkatan kendaraan wisatawan yang meninggalkan Kota Bandung sebanyak 33.000 lebih kendaraan atau naik sebesar 10%
dibandingkan lalu lintas normal. Polen dan sudah memang pihak jasa marga pun menghimbau pada wisatawan untuk selalu mempersiapkan dirinya baik kesehatan maupun kendaraannya dan mengikuti arahan dari petugas agar dapat selamat sampai daerah tujuan masing-masing. Polen. Iya, lalu adakah pengalihan lalu lintas yang dilakukan polisi untuk mengurai kepadatan dari arah Bandung, terutama di Tol Paster? Ya, memang Polen, pantauan saya tadi beberapa jam yang lalu memantau di daerah sejumlah titik di kawasan Tebet. Memang pihak kepolisian tidak ada pengalihan arus dikarenakan memang pada malam hari ini pun kondisi lalu lintas di Kota Bandung sudah mulai relatif normal, tidak ada lagi kepadatan baik yang menuju Tol Paster ataupun di sejumlah wilayah di Kota Bandung. Polen. Baik, terima kasih atas laporan Anda dari Bandung, jurnalis Kompas TV Ahmad Fadlilah, dan sebelumnya ada Michael Aryawan dari Yogyakarta. Sehat selalu rekan-rekan, terima kasih. Kita ke informasi lain, Saudara. Planetarium Jakarta menggelar piknik malam bersama gerhana bulan total di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Masyarakat antusias datang untuk menyaksikan gerhana bulan total yang diprediksi akan muncul sekitar pukul 11 malam waktu Indonesia Barat. Pengunjung sudah berdatangan di Planetarium Jakarta untuk bersama-sama melihat gerhana bulan total yang akan muncul pada tengah malam nanti. Tercatat ada 2.000 orang yang sudah mendaftar. Pihak Planetarium menyiapkan teleskop yang bisa digunakan oleh para pengunjung. Gerhana bulan terjadi saat bulan memasuki wilayah bayang-bayang bumi. Berdasarkan data BMKG, bulan ini akan mengalami beberapa fase sebelum nantinya menjadi gerhana total. Fase gerhana bulan penumbra akan dimulai pada pukul 22:27 waktu Indonesia Barat. Lalu diikuti fase gerhana bulan sebagian. Fase gerhana bulan total baru akan dimulai pada pukul 00:30 waktu Indonesia Barat. Fase puncak gerhana bulan total baru terjadi pada pukul 1:12 atau Senin dini hari. Selama fase ini, warna bulan akan berubah menjadi merah bata atau merah kecoklatan. Fase puncak ini akan berlangsung selama 1 jam lebih 22 menit. Setelah itu, permukaan bulan akan kembali ke kondisi semula secara bertahap. Seluruh fase gerhana bulan ini akan berakhir pada pukul 4 pagi di tanggal 8 September 2025. Pada fenomena gerhana bulan total ini, Masjid Istiqlal Jakarta akan menggelar sholat gerhana. Berdasarkan info dari Instagram Masjid Istiqlal, pelaksanaan sholat gerhana ini akan dimulai pada Senin 8 September pada pukul 00:30 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 1:53 dini hari. Pelaksanaan sholat gerhana ini akan dilakukan di lantai utama Masjid Istiqlal. Informasi mancanegara akan kami hadirkan usai jeda. Otoritas kritis pangan dunia menyatakan Gaza telah dilanda kelaparan dan akan meluas akibat blokade Israel. Selengkapnya hanya di Kompas Malam sesaat lagi. Saudara, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjenguk korban yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor, Jawa Barat akibat tertimpa bangunan Majelis Taklim yang ambruk. Menteri Agama menyampaikan bela sungkawa serta menguatkan korban yang masih dirawat. Menteri Agama bilang akan membantu renovasi bangunan yang ambruk dan akan memberikan santunan pada korban. Video amatir merekam detik-detik bangunan Majelis Taklim di Desa Sukamakmur, Bogor, Jawa Barat yang ambruk pada Minggu pagi. 3 orang dilaporkan tewas dan 84 orang terluka. Sudah bergabung bersama kami Kapolsek Ciamas, ada Kompol Iwan Wahyudi. Selamat malam Pak Iwan. Jadi hingga sore tadi jumlah korban meninggal kami mendapatkan informasi ada 3 orang dan 84 orang lainnya terluka. Apakah data ini ada perubahan?
Baik Mbak, dijelaskan bahwa memang sampai malam ini ada perubahan untuk korban yang meninggal dunia. Baru saja kurang lebih 5 menit yang lalu dapat informasi dari rumah sakit bahwa yang di rumah sakit Umi meninggal 1 orang lagi. Jadi jumlah keseluruhan yang meninggal ada 4 orang. Jumlah keseluruhan 93 orang. Yang meninggal 4 orang, yang luka-luka 89 orang demikian. Oke, baik. Kemudian bagaimana Pak dengan penanganan korban sejauh ini, baik itu korban tewas ataupun juga korban yang hingga kini masih dirawat? Informasinya dirawat di mana saja, Pak? Baik, untuk sementara mulai sejak kejadian tadi pagi sudah kami langsung respon cepat untuk evakuasi korban-korban ke rumah sakit yang ada di sekitaran Bogor kota maupun kabupaten. Korban cepat tertangani, kemudian yang meninggal beberapa menit setelah kejadian ada 3 dan baru saja 5 menit yang lalu tambah 1 lagi ada 4. Kemudian yang luka-luka masih sebagian, ada beberapa yang masih dirawat di rumah sakit. Kemudian ada juga yang sudah dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Namun demikian kebetulan kami ada di posko kesehatan. Ada beberapa warga masyarakat yang mengalami luka-luka sedikit, kemudian pegal-pegal, ngilu-ngilu, kemudian ke posko kesehatan untuk berobat. Kebetulan di posko kesehatan juga ada dokter yang standby dan tenaga medis, kemudian melakukan pemeriksaan dan memberikan obat-obat yang diperlukan supaya warga masyarakat sakitnya segera sembuh. Demikian. Ya, itu menjadi doa kita bersama sebagai masyarakat Indonesia. Pak, ini tadi kejadiannya sudah terjadi pada siang tadi dan tentu sudah dilakukan olah tempat kejadian perkara. Apa Pak hasilnya yang bisa dibagikan kepada kami masyarakat? Baik, untuk sementara kami dari pihak kepolisian fokus kepada evakuasi korban dulu. Kita bantu korban. Jadi kejadiannya bukan siang tetapi pagi, kurang lebih jam 9 pagi. Kemudian kita evakuasi korban ke rumah sakit supaya bisa tertolong. Kemudian untuk saat ini kita masih fokus ke sana untuk evakuasi korban agar jiwanya dan keselamatannya terjamin. Demikian. Oke, tapi kalau melihat daripada kelayakan bangunan yang ambruk ini ya Pak ya, seperti apa sih sebenarnya bangunan ini Pak? Karena ini juga mengagetkan sekali, sedang ada kegiatan tiba-tiba ambruk, tentu yang dipertanyakan adalah kelayakan bangunan di sana. Ya, kalau bangunan, ini kan daerah di lokasi itu lokasi pesantren, As-Sobihiyah. Ya, tempat ini majelis taklim ini sering dilakukan pengajian atau majelis ilmu. Ya. Namun demikian jumlah majelisnya warga masyarakat yang hadir biasanya kurang lebih 30 orang kurang lebihnya. Tetapi di acara kegiatan Maulid Nabi Rasulullah SAW, Nabi Muhammad itu jemaah yang hadir kurang lebih di lokasi majelis taklim itu kurang lebih di dalam ada 150 orang, sedangkan 50 orang yang lainnya ada di luar. Kemungkinan memang adalah tidak kuatnya penyangga dari majelis taklim itu karena banyaknya jemaah yang hadir di acara Maulid Nabi Muhammad SAW itu. Oke, berarti bisa dikatakan bahwa ambruknya bangunan di majelis taklim ini diduga karena over capacity gitu Pak? Ya, karena jumlahnya yang sangat banyak sehingga fondasinya nggak kuat, akhirnya ambruk demikian. Baik, terima kasih atas informasinya Kapolsek Ciamas Kompol Iwan Wahyudi. Semoga proses yang sedang dilakukan saat ini berjalan dengan lancar dan korban seluruhnya bisa sembuh. Terima kasih atas informasinya, Pak Iwan. Salam sehat selalu. Saudara, kami masih akan kembali usai jeda dengan sejumlah informasi. Tetaplah bersama kami di Kompas Malam. Saudara, militer Israel terus meningkatkan eskalasi serangan yang membuat warga Gaza terus berpindah tempat. Bagi warga Gaza, meluasnya daerah operasi militer Israel semakin mempersempit zona aman, sehingga tak ada lagi tempat aman untuk bernaung.
warga Gaza kian terdesak. Militer Israel terus meningkatkan eskalasi serangan. Hunian para pengungsi pun tak luput jadi sasaran, digempur hingga luluh lantak. Menara Mustaha yang merupakan gedung hunian tertinggi di Gaza menjadi target militer Israel. Padahal di sekitar gedung ini berdiri ratusan kamp pengungsi. Masifnya serangan Israel membuat warga Gaza terus berpindah mencari tempat perlindungan. Namun, meluasnya daerah operasi militer Israel semakin mempersempit zona aman di Gaza. Di tengah kekalutan warga Gaza mencari tempat aman, militer Israel terus menyebarkan selebaran yang berisi perintah mengungsi ke daerah Al-Mawasi yang diklaim sebagai zona kemanusiaan. Namun bagi warga Gaza, tak ada lagi tempat bernaung yang aman. Cemas akan nasib dan bagaimana membesarkan anak di tengah perang. Militer Israel mengklaim menguasai 40% wilayah di Gaza dan berencana memperluas operasi militernya. אוחזים ב-40% משטח העיר עזה. הפעולה תמשיך להתרחב ולהתעצם בימים הקרובים. חמאס יפגוש בעיר עזה את כוחות צה"ל במלוא עוצמתם. נגביר את הלחץ על חמאס עד להכרעתו. Perang yang berkepanjangan entah kapan mereda. Total lebih dari 64.000 nyawa melayang sejak Israel menyerang wilayah Gaza Oktober 2023. Warga Gaza tewas digempur serangan Israel bahkan saat menunggu bantuan. Ya, saudara, informasi tadi menjadi penutup di Kompas Malam edisi hari ini. Jangan lupa untuk terus cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Valentina Sitorus pamit. Terima kasih. Sampai jumpa. Anda telah menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh